Mari kita belajar tentang NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan kesatuan wilayah Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dengan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang membentuk kesatuan wilayah dan bangsa. Ciri-ciri NKRI yang pertama kesatuan wilayah, yang kedua keberagaman kultural, yang ketiga kedaulatan dan kemandirian. Yang pertama kesatuan wilayah yaitu meskipun terdiri banyak pulau, Indonesia tetap menjaga kesatuan wilayahnya di bawah satu pemerintahan. Yang kedua, keberagaman kultural. Indonesia kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa, namun tetap menjunjung tinggi persatuan dan keberagaman. Yang ketiga, kedaulatan dan kemandirian. NKRI memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya dan berdiri sebagai negara merdeka yang tidak tunduk kepada kekuatan asing. Di sini dijelaskan bahwa dalam NKRI ini kaya sekali akan keragaman budaya, suku, agama, tetapi tetap satu. Implementasi nilai NKRI yang pertama adalah pendidikan kebangsaan. Yang kedua, penghargaan terhadap keberagaman. Yang ketiga, kepedulian terhadap pembangunan. Yang keempat, patriotisme dan pengabdian. Yang pertama, pendidikan kebangsaan. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga ketika ada pendidikan kebangsaan maka nilai-nilai itu akan meningkat. Yang kedua, penghargaan terhadap keberagaman. Dengan adanya memupuk toleransi, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi persatuan pada keberagaman. Jadi implementasinya adalah menghargai dalam keberagaman. Yang ketiga, kepedulian terhadap pembangunan. Ini implementasinya dengan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional untuk kesejahteraan bersama. Yang keempat, patriotisme dan pengabdian. Ini tentu saja kita harus meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesetiaan terhadap negara, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan NKRI. Prinsip-prinsip NKRI itu ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ketahanan nasional, dan wawasan Nusantara. Di sini dijelaskan bahwa Pancasila itu harga mati, tidak bisa dirubah. Menjadi ideologi negara yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan mewakili semangat persatuan dan keberagaman, di mana meskipun berbeda-beda kita tetap satu. Yang ketiga, ketahanan nasional. Upaya mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara dari segala ancaman. Dan seluruh warga negara Indonesia wajib untuk menjaga ketahanan nasional, tidak hanya tugas dari militer saja. Kemudian ada wawasan Nusantara, yaitu mampu mengetahui semua budaya yang ada di Indonesia yang beraneka ragam dan dapat menjadikan sebagai warisan budaya. 1. Penggunaan isu, suku, atau etnis sebagai alat politik untuk menggalang dukungan dari kelompok tertentu dengan memanipulasi ketegangan antar suku yang kemudian dapat mengarah pada konflik berskala besar.
2. Memasukkan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum sekolah untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. 3. Penyebaran informasi palsu atau propaganda yang menimbulkan ketegangan antar suku melalui media sosial atau saluran komunikasi lainnya untuk menciptakan perpecahan di antara kelompok-kelompok suku. 4. Perbedaan budaya, tradisi, atau adat istiadat suku untuk menunjukkan superioritas atau memprovokasi ketidaksepakatan di antara mereka yang pada akhirnya dapat mengganggu persatuan nasional. 5. Memastikan bahwa hukum di Indonesia ditegakkan dengan adil tanpa memandang perbedaan budaya atau etnis, sehingga setiap warga negara merasa diakui dan dilindungi. Dari keenam pernyataan di atas, manakah yang merupakan upaya untuk memecah belah NKRI? Di sini dijelaskan untuk memecah belah NKRI. Kita baca lagi. 1. Penggunaan isu atau etnis sebagai alat politik untuk menggalang dukungan dari kelompok. Jadi ini dia membuat berita hoax untuk menggalang dukungan, hanya untuk mencari dukungan dari kelompok tertentu dan memanipulasi ketegangan antar suku yang kemudian dapat mengarah pada konflik besar. Ini benar ya. Hal seperti ini hoax, penggunaan isu agar kacau itu dapat memecah belah NKRI. Yang kedua, memasukkan pendidikan multikultural ke dalam kurikulum sekolah untuk memahami dan menghargai keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Ini memasukkan budaya pendidikan multikultural itu merupakan salah satu cara. Jadi ini salah, ini tidak memecah belah, tetapi malah membuat paham tentang pendidikan bahwa keberagaman merupakan suatu kekayaan, bukan menjadi salah satu alasan untuk memecah belah NKRI. Jadi, pendidikan multikultural ini sangat penting sekali diberikan dalam dunia pendidikan maupun di masyarakat. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu atau propaganda menimbulkan ketegangan antar suku melalui media sosial. Lah, ini cepat sekali ya. Ketika kita membuat isu hoax di media sosial itu cepat berkembang. Bahkan bisa jadi ditambah-tambahi sehingga dapat menciptakan perpecahan di antara kelompok suku. Ini benar sekali. Yang keempat, perbedaan budaya atau tradisi adat istiadat untuk menunjukkan superioritas atau memprovokasi ketidaksepakatan di antara mereka yang pada akhirnya dapat mengganggu persatuan nasional. Ini juga upaya untuk memecah belah. Karena apa? Mereka menginginkan terlihat paling baik. Padahal setiap budaya itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya dan mampu menunjukkan keanekaragaman masing-masing, sehingga kita tidak boleh mencintai budaya kita sendiri dan merendahkan budaya orang lain. Ketika kita merendahkan budaya orang lain, maka terjadi konflik. Kemudian memastikan bahwa hukum di Indonesia, yang kelima, memastikan bahwa hukum di Indonesia ditegakkan dengan adil tanpa memandang perbedaan budaya dan etnis. Jadi ini hukum di Indonesia tidak membuat perbedaan. Apapun budayanya, siapapun etnisnya diperlakukan sama sehingga setiap warga merasa diakui dan dilindungi. Ini bukan memecah belah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di angka 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 jawabannya adalah yang C. Memelihara kesatuan dan persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI di tengah keberagaman budaya merupakan tantangan penting yang harus dihadapi. Indonesia berusaha memiliki keberagaman budaya sebagai kekuatan tanpa mengorbankan kesatuan dan persatuan sebagai negara.
Dengan memahami, menghargai, dan merawat keberagaman ini, NKRI dapat tetap utuh sebagai negara yang kokoh dan maju. Upaya apa yang harus dilakukan untuk menjaga agar NKRI tetap utuh? Kecuali A. Mendorong pengakuan, pelestarian, dan pengembangan budaya lokal di setiap wilayah tanpa mengurangi kesatuan nasional. B. Setiap kelompok etnis, agama, dan budaya dibeda-bedakan sesuai dengan kemampuan suku yang paling kuat. C. Mempromosikan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semangat persatuan, melalui berbagai kegiatan seperti perayaan Hari Kemerdekaan, peringatan hari-hari nasional, dan kegiatan sosial lain. D. Memberdayakan masyarakat untuk memelihara keberagaman dengan cara yang positif, memfasilitasi pertemuan antar kelompok, dan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan bersama yang memperkokoh persatuan. E. Merangkul semua suku dengan berbagai kearifan lokal dan menjadikan budaya sebagai warisan luhur yang harus dilestarikan dan dijaga. Dari soal ini bahwa diketahui NKRI memiliki keberagaman budaya yang merupakan tantangan penting yang harus dihadapi. Indonesia memiliki keberagaman budaya sebagai kekuatan tanpa mengorbankan kesatuan dan persatuan. Dengan memahami, menghargai, dan merawat keberagaman ini, NKRI tetap utuh sebagai negara yang kokoh dan maju. Upaya apa yang harus dilakukan? Di sini ditanyakan upaya apa yang harus dilakukan untuk menjaga NKRI tetap utuh. Ditambah lagi, kecuali. Berarti yang bukan. Yang A. Mendorong pengakuan, pelestarian, dan pengembangan budaya lokal di setiap wilayah tanpa mengurangi kesatuan nasional. Ini termasuk upaya. Berarti, di sini sudah ada mendorong pelestarian, pengembangan. Ini termasuk upaya. Berarti ini bukan jawabannya. Setiap kelompok etnis, agama, dan budaya dibeda-bedakan sesuai kemampuan suku yang paling kuat. Di sini ada setiap kelompok etnis, agama, budaya dibeda-bedakan sesuai dengan kemampuan suku yang paling kuat. Ini bukan termasuk upaya ya. Ini malah menjadikan nanti perpecahan atau separatis. Ini. Kemungkinan ini jawabannya. Kita lihat lagi yang C. Mempromosikan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semangat persatuan melalui berbagai kegiatan seperti perayaan. Ini juga bukan ya. Kemudian yang D. Memberdayakan masyarakat untuk memelihara keberagaman dengan cara yang positif, memfasilitasi pertemuan antar kelompok, meningkatkan partisipasi dalam kegiatan bersama. Ini termasuk upaya, berarti ini bukan, karena yang ditanyakan kecuali. Yang E. Merangkul semua suku dengan berbagai kearifan lokal. Ini pasti setiap suku mempunyai kearifan lokal dan menjadikan budaya sebagai warisan luhur yang harus dilestarikan dan dijaga. Ini juga upaya, jadi bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Salah satunya yaitu terlibat dalam proses demokrasi, mulai dari memberikan suara dalam pemilihan umum hingga menyuarakan aspirasi dengan cara yang damai dan tertib. Hal tersebut tercermin dalam tindakan. Jadi, ini terlibat dalam proses demokrasi. Memberikan suara dalam pemilu, hingga menyuarakan aspirasi dengan cara yang damai dan tertib.
Hal tersebut tercermin dalam tindakan A. Partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, B. Membangun toleransi dan keadilan sosial, C. Membangun menjadi agen perdamaian, D. Menegakkan hukum dan konstitusi, E. Meningkatkan kesadaran nasionalisme. Jawabannya adalah yang E.